Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिगोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौतमानंद। All Gurus assembled. Hare Krishna. All Gurus assembled. Hare Krishna. All Gurus assembled. Hare Krishna. All Gurus Shri Guru Shri Guru. Om Jnana-Timirandhasya Jnana-Jnana-Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manositam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Ramayam Dadati Swapadamrita Vandeham Shri Guru Shri Juta Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupa Sagrajatam Sarvamatatam Tam Sadivam Sadvaitam Sarvadutam Parijanasitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahamaya Shri Sakha Vitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Tanta Kanta Namaste Tatra Kachano Rangi Radhe Vrindavadeswari Vrishabhanusute Devi Pranami Hari Priye Panchakalpatarusya Kripa Sindhu Jayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Varakvite Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिभ्यो कविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्रीचैतन्यचार्य नमो नमस्ते श्रीचैतन्यचार्य नमो नमस्ते श्रीचैतन्यचार्य नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Abhidapati Prabhu, because he has arranged the program here in his house. Terima kasih kepada Prabu Yadapati sekeluarga yang telah menyusun acara untuk Guru Maharaj pada malam hari ini di sini di rumah beliau. So, we will speak from Srimad Bhagavatam 6th chapter, 6th canto, chapter 3, text 31. Tasmat sankirtanam Vishnu jaganmangalam mahamsam mahatam mahatam api kauravya vidhiyaki aikantika nishtatam. Dances on. Sukadeva Goswami continued. My dear king, the chanting of the holy name of the Lord is able to uproot even the reactions of the greatest sins. Therefore, the chanting of the Sankirtana movement is the most auspicious activity in the entire universe. Please try to understand this so that others will take it seriously. Malam ini Guru Maharaj membaca dari Srimad Bhagavatam skanda 6 bab 3 sloka 31. Tasmat satkirtana Vishnur jangan mengalam amhamsam mahantam api kauravya vidi aikantika niskritam. Sukadeva Goswami melanjutkan, wahai Paduka Raja yang aku cintai, pengucapan nama suci Tuhan mampu untuk mencabut sampai ke akar-akarnya segala reaksi dosa, bahkan yang paling besar sekalipun. Karena itu pengucapan dari gerakan Sankirtan ini adalah yang paling mujur, adalah kegiatan yang paling mujur di seluruh alam semesta. Mohon cobalah untuk mengerti hal ini sehingga yang lainnya pun akan mengikutinya dengan serius. Srila Prabhupada's purport is, we should note that although Ajanula chanted the name of Narayana imperfectly, he was delivered from all sinful reactions. The chanting of the holy name is so auspicious that it can free everyone from the reactions of sinful activities. One should not conclude that one may continue to sin with the intention of chanting Hare Krishna to neutralize the reactions. Rather, one should be very careful to be free from all sins and never think of counteracting sinful activities by chanting the Hare Krishna Mahamantra. But this is another offense. If by chance a devotee accidentally performs some sinful activity, the Lord will excuse him, but one should not intentionally perform sinful acts. Penjelasan dari yang mulia dan berkarunia rohani Srila Prabhupada. Kita hendaknya mencatat bahwa walaupun Ajamila mengucapkan nama suci Narayana secara tidak sempurna, dia dibebaskan dari segala reaksi dosa-dosanya.
pengucapan nama suci adalah begitu mujurnya bahwa hal itu dapat membebaskan setiap orang dari reaksi kegiatannya yang berdosa. Orang hendaknya menyimpulkan bahwa seseorang hendaknya jangan kemudian menyimpulkan bahwa mereka dapat saja melanjutkan kegiatan berdosanya dengan maksud dan bersamaan dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna untuk menetralisir reaksi-reaksi dosa tersebut. Bahkan sebaliknya, seseorang hendaknya sangat berhati-hati untuk dibebaskan dari segala reaksi dosa dan tidak pernah berpikir untuk menetralisir kegiatan berdosa tersebut melalui pengucapan Mahamantra Hare Krishna. Karena hal ini adalah merupakan kesalahan yang lainnya lagi. Jika karena suatu kesempatan ataupun karena suatu kecelakaan penyembah melakukan kegiatan yang berdosa, Tuhan akan memaafkannya. Tetapi seseorang hendaknya jangan secara sengaja melakukan kegiatan yang berdosa. So, in previous verse, Jamaraj is begging forgiveness from Lord Vishnu because these messengers, they were bringing Vajaya's soul to Jamaraj. Jadi di dalam sloka ke-30, sloka sebelumnya dari apa yang sudah kita baca, kita dengarkan bersama. Yamarat memohon maaf kepada Tuhan Sri Vishnu karena para pembantunya telah melakukan kesalahan, ingin menangkap Ajamila dan menghadapkannya ke Yamaloka untuk diadili di sana. Because the messengers of Jamaraj, they did not know the importance of the name of Lord. Karena para pelayan atau pembantu Yamarat ataupun para Yamaduta tidak mengerti tentang betapa pentingnya pengucapan nama suci Tuhan. If someone imperfectly chanting the holy name of Lord, he is getting free from all the reactions of sinful activities. Karena jika orang mengucapkan nama suci bahkan secara tidak sempurna sekalipun, dia akan dibebaskan dari segala reaksi dosa-dosanya. Therefore, we can come to a conclusion that the name of Bhagavan Krishna or Vishnu, it is the final conclusion of all Shastras. Karena itu kita sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu bahwa nama suci Tuhan Sri Vishnu adalah kesimpulan dari semua sastra. In this age of Kali, the Harinam Sankirtan is the only Jugadam. Pada zaman Kali sekarang ini, Harinam Sankirtan adalah satu-satunya Yuga Dharma. Though it is given for Kali Yuga, but still in every Yuga one can chant the name of Lord. Walaupun ini secara khusus diberikan untuk Kali Yuga sekarang ini, namun tetap pada setiap zaman orang selalu dianjurkan untuk mengucapkan nama suci Tuhan Sri Hari. Because this is eternal process. Karena pengucapan nama Tuhan Sri Hari adalah proses yang kekal. Sanatana Dhara. Inilah yang disebut juga sebagai Sanatana Dharma. Sanatana Dhara. Sanatana Dhara. Proses. Still, in Kali Yuga, this is the only way. Namun tetap pada zaman Kali Yuga ini adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara. So, to get the benefit of their life in the age of Satya Yoga, the people they are doing yoga sadhana. Pada zaman Satya Yuga, orang-orang yang ingin mencapai kesuksesan dalam kehidupan sebagai manusia, mereka melakukan yoga sadhana. And they are doing this sadhana thousand years.
Dan mereka melaksanakan meditasi ataupun sadhana dengan cara meditasi yoga selama ribuan tahun. Because the people generally living in this world for 100,000 years. Karena pada umumnya pada zaman Satya Yuga orang hidup di dunia ini selama 1000 tahun. In Treta Yuga, people were doing Yajna Karma. Pada zaman Treta Yuga orang melakukan yajna karma In order to come to the final stage of life. untuk mencapai tingkat kesempurnaan hidupnya yang tertinggi. And this was very costly. Dan biaya untuk membuat yajna itu sangat mahal sekali. So in Treta Yuga, people they were doing Yajna Karma to come to Bhagavan Krishna. Jadi pada zaman Treta Yuga itu orang melaksanakan yajna karma untuk mencapai Tuhan Sri Hari. In Dwapara Yuga, people they did Archan, Vigraha Archan. Pada zaman Dwapara Yuga untuk mencapai kesempurnaan hidupnya orang melaksanakan arca vigraha In order puja. to come to the abode of Bhagavan. Ya, dalam usahanya untuk mencapai tempat tinggal rohani Tuhan, Bhagavan Sri Krishna. In Kali Yuga, though we do Vigraha Archan, but still for this Yuga, only recommended process is chant Harinam. Meskipun pada zaman Kali Yuga ini kita juga bersamaan melaksanakan pemujaan kepada arca, tetapi tetap yang menjadi proses yang terpenting dalam pada zaman Kali Yuga ini adalah pengucapan nama suci Tuhan Sri Hari. In the end of Dwapara Yuga, Bhagavan Krishna said to Arjuna, Pada akhir zaman Dwapara Yuga, Bhagavan Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna, in Mahabharata battlefield, ya, dalam medan perang Kurukshetra, he said, Sarva dharman parityajya mam ekam saranam. ya, jadi kesimpulan dari ajaran beliau ketika itu adalah Sarva Dharmam Parityaja Mam Ekam Saranam Braja. So mam ekam saranam braja. This is the final conclusion of all the sutras. Mam Ekam Saranam Braja, berserah dirilah kepada diriku, inilah kesimpulan dari semua sastra. Only surrender unto me. Hanya berserah diri kepada diriku, kepada Krishna. So this is the way by which one can get spiritual realization. Inilah satu-satunya cara untuk orang mencapai keinsafan spiritual. Bhagavan Krishna came in Kali Yuga and he preached about Sankirtan Yajna. Bhagavan Sri Krishna datang turun lagi pada awal Kali Yuga ini untuk mengajarkan gerakan Sankirtan Yajna ini. He said Harinam Sankirtan Yajna is a recommended process in this age. Beliau mengatakan bahwa Harinam Sankirtan Yajna ini adalah proses yang dianjurkan bagi kita semua umat manusia untuk zaman Kali Yuga sekarang If ini. someone will do Krishna Kirtan, he can become liberated. Jika seseorang dengan ikhlas, dengan sukarela menerima cara pengucapan mantra Hare Krishna ini, gerakan Hare Krishna ini, pasti dia akan dibebaskan dari segala keterikatan, dari reaksi-reaksi dosanya di dunia material ini. In this Kali Yuga, there are so much sinful activities going on. Pada zaman Kali Yuga sekarang ini begitu banyak sekali kegiatan berdosa yang dilakukan. So therefore this Yuga is very dangerous Yuga. Karena itu dijelaskan bahwa Kali Yuga sekarang ini adalah Yuga ataupun zaman yang paling berbahaya. So therefore in this Yuga, there is no other way left for us. Karena itu pada zaman Kali Yuga sekarang ini tidak ada cara lain yang tersisa, yang tersedia untuk kita. Only path is left for us, that is Nam Sankirtan. Satu-satunya jalan yang tertinggal untuk kita hanyalah Harinam Sankirtana. The only Harinam, nothing else. Only Hanya Harinam, hanya nama suci Sri Hari, tidak ada yang lainnya. So therefore it is said Harinam, Harinam, Harinamaiva Kevalam, Kalau Nasteva, 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 Gatiramita. Karena itu di dalam sastra dijelaskan Harir nama Ewa Kewalam, kalau Nastewa Gatir Anyata. There is no other way, there is no other way, there is no other way.
Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Only Harinam, only Harinam. Hanya dengan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci. Kali Juga Dharma Haye Hari Sankirtana Ekadharthi Avatirna Sacinandana Eka he Bhagavate Sarva Tattva Sara Kirtanani Nitya Gaura Chandra Avatar Kali Juga Sarva Dharma Hari Sankirtana Sarva Loka Sirena Chaitanya Narayana Kali Juga Sankirtana Dharma Palidhare Avatinna Niraprabhu Sarva Parikare. So this is the Yuga Dharma, Kali Yuga Dharma hai Hari Sankirtana. Etaka Arthavatena Susasana. Therefore, Sachinandan Gaurhari, he appeared here in this age of Kali to spread this Harinam Kirtan. Dijelaskan dari sloka yang dikutip ini dari Chaitanya Charitamrita, ya, di mana dijelaskan bahwa Tuhan Srihari muncul pada zaman Kaliuga ini untuk menyebarluaskan Dharma untuk Kaliuga, yaitu Harinam Sankirtana. Sarva Shastra, even Bhagavata and other Shastra are saying the same thing. This Harinam Sankirtana is Kali Yuga Dharma. Ya, Sarwa Sastra, artinya semua kitab suci, termasuk Srimad Bhagavatam juga menjelaskan bahwa pada zaman Kaliuga sekarang ini, Dharma satu-satunya hanyalah Harinama Sankirtana. To spread this Harinam Kirtana, Bhagavan he appeared here as Gaurahari. Untuk menyebarluaskan gerakan ataupun cara pengucapan nama suci Tuhan Srihari ini, Tuhan Sri Krishna muncul dalam wujud sebagai Sri Gaurahari. So Bhagavan himself coming here and chanting Harinam and spreading Harinam, teaching Harinam to others. Jadi Bhagavan Sri Krishna sendiri muncul sebagai Gauranga Prabhu, sebagai Gaurahari, ya, beliau sendiri mengucapkan nama suci Srihari dan beliau sendiri juga mengajarkan cara pengucapan Srihari ini kepada semua masyarakat manusia. Bhagavan is Surudam, well-wishing friend of everyone. Ya, Bhagavan dijelaskan Suridam Sarvabhutana. Beliau adalah Tuhan yang memberikan kesejahteraan pada semua makhluk hidup, kepada semua umat manusia. Therefore in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna saying Surudam Sarvabhutana. Karena itu di dalam Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna menyatakan kepada Arjuna, Suridam Sarvabhutana. I am well-wishing friend of all the living entities. Aku adalah teman yang terbaik yang selalu memberikan kesejahteraan pada semua makhluk hidup. Bhagavan's dham above is always illuminated. Dan tempat suci Sri Bhagavan di dunia rohani selalu terang benderang, selalu ditercerahkan. If anyone will go to Bhagavan's abode, he will never return back here. Ya begitu, siapapun roh yang kembali ke tempat Tuhan Srihari, dia tidak akan pernah dilahirkan lagi di dunia material ini. In Brahma Samhita it is said, Cinta Mani Pratara Sadma Sukalpa Vrukya Lakhyabhute Surabhira Vipalayanta Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sebhyamanam Govinda Gadi Purushantam. It's made out of Chintamani stone. Jadi di dalam Brahma Samhita, bagaimana keadaan dunia rohani itu digambarkan. Cinta mani prakala satma sukalpa riksa laksa vrdesu surabhira vipalayantam Lakshmi sahasra sata sambrama sevyamanam Govinda madi purusam tamaham bhajami. Ya,
penjelasan yang pertama, cinta mani. Jadi dunia rohani itu ya terbuat dari batu cinta mani. One will go there, he will never come back here. Sekali orang pergi ataupun datang ke dunia rohani, dia tidak akan pernah lahir lagi di sini. And Bhagavan's abode is our own home. Dan tempat suci, tempat rohani Bhagawan Sri Krishna itulah rumah asli kita. Therefore, Prabhupada Maharaj always he says, back home, back to order. Karena itulah Srila Prabhupada Ji mengatakan, ya pulanglah kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. But this world is the prison house of Maya. Tetapi dunia material di mana kita sekarang tinggal adalah penjara material. Who is coming to this material world, Maya's prison house? Siapa orang-orang yang pantas untuk datang ke rumah penjara material ini? Those who have forgotten their Swarup, they come to this Maya. Mereka yang telah melupakan identitas dirinya yang sejati, dia pasti akan datang ke penjara material ini. And they suffer here. Dan mereka pasti siapapun yang telah lahir di dunia ini, pasti dia akan menderita. If one will remain in prison house, he will never be happy. Kalau orang sudah selalu berada di dalam penjara, apakah ada kesenangan di penjara? So, Jiva, Bhagavan's part and parcel. Jiwa itu adalah percikan-percikan kecil, bagian-bagian kecil yang dari Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan is Sachidananda Vigraha. Bhagawan, ya, beliau adalah Sachit Ananda Maya Vigraha. He is eternally blissful one. Beliau secara kekal, tenang dan damai bahagia. So Jiva also will remain in the Sachidananda state. Ya. Sesungguhnya identitas sang jiwa hendaknya berada selalu dalam keadaan yang kekal, penuh pengetahuan dan kebahagiaan ini. He will also get the eternal bliss. Ya, ketika dia kembali kepada identitasnya yang sejati ini, maka dia akan mencapai ketenangan, kebahagiaan yang kekal pula. So why Jiva is not getting any happiness here? Sekarang pertanyaannya, kenapa sang jiwa tidak bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di dunia material ini? Because Jiva is in ignorance. Karena sang jiwa diliputi oleh kegelapan, kebodohan. Therefore he is coming to this prison house and getting all punishment here. Karena itulah dia datang ke rumah penjara ini dan harus menjalani berbagai hukumannya di dunia material. Bhagavan is appearing as Shastra Guru and always trying how the Jiva will become free from this prison house and go back to home, back to Godhead. Karena itu atas kemurahan hatinya yang tiada sebabnya, Sri Bhagawan Tuhan Yang Maha Esa mewujudkan diri beliau dalam bentuk sastra dan guru hanya dalam usaha untuk membebaskan roh-roh yang terikat seperti kita ini. But how many are becoming qualified? Tapi berapakah yang sungguh-sungguh berkualifikasi untuk pulang kembali ke dunia rohani? Very few are becoming qualified to go back home, back to Godhead. Hanya beberapa saja yang memenuhi syarat, yang memiliki kualifikasi untuk bisa pulang kembali ke dunia rohani, ke dunia Tuhan. Bhagavan in Bhagavad Gita said, Sri Bhagawan Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita menyatakan, Manusyanam sahasrasya kasyid jatata siddhai, jatatam api siddhanam kasyid nam beti. Among thousands of persons, very few, they are trying to get perfection in their life. jadi dari sloka ini dinyatakan, ya, manusia enam sahasresu kascet yitati sidai. Jadi di antara beribu-ribu orang, mungkin hanya satu orang yang berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Among thousands of that type of persons who are desiring for perfection, very few, they are able to know Bhagavan in Tattva. Ya, di antara ribuan orang yang menginginkan kesempurnaan itu, hanya mungkin beberapa, satu dua orang saja yang sungguh-sungguh mengerti Bhagawan Sri Krishna secara tatwa. But we are all very unfortunate fellows. Tapi kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sangat-sangat malang. Bhagavan has given us so easy process, but we are not following it. Bahkan Sri Bhagawan telah memberikan proses yang begitu mudah, yang begitu gampang untuk kita lakukan.
Tapi karena kegelapan, kebodohan, kita tidak mau menerimanya. Kita tidak mau melakukannya. In Kali Yuga there is no incarnation of Bhagavan. Pada zaman Kali Yuga, Tuhan tidak berinkarnasi secara pribadi. Only Bhagavan incarnated here as a Nam. Ya, tapi Bhagawan Sri Krishna mewujudkan dirinya berinkarnasi pada zaman Kali Yuga ini sebagai nama sucinya. But we are not able to chant the holy name. Tapi karena kemalangan kita, kemalasan kita, kebodohan kita, bahkan kita tidak mampu mengucapkan nama suci. Though we know that Nam and Nami, they are not different. Walaupun kita sudah tahu, sudah diberitahu bahwa antara nama suci dan Tuhan sendiri tidak berbeda. But we are not respecting the name of Lord Hari. Tapi kita tidak menghormati nama suci Tuhan Sri Hari. Jai Krishna Sai Nama Eko Tattva. This is one Tattva. Krishna and Krishna's name. Antara nama suci Krishna dengan Krishna sendiri itu eka tatwa, adalah dalam tatwa yang sama, dalam satu tatwa. And Bhagavan is so merciful, he has not kept any rules, regulation to chant the holy name. Bahkan Tuhan Sri Krishna begitu murah hati. Beliau tidak memberikan peraturan, aturan dan peraturan yang terlalu ketat untuk mengucapkan nama suci. Chaitanya Mahaprabhu said in Sikastakam, second source, Nam Nam Kali Baudani Sarva Suki, Tatrar Pita Niyamita Smaranam Kala, Etadusi Chavakauta Bhagavan Mamapi, Durdaivam Nidusimiha Janam. He said that Bhagavan Krishna's name, Bhagavan has given all Shakti in that name. Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu di dalam Sisastaka Sloka kedua sudah menyatakan Nam kali Bahudani Jasaktis. Artinya bahwa dalam nama suci Tuhan Sri Hari itu segala kekuatan beliau sudah beliau masukkan ke dalam nama suci itu. We are not developing any interest to chant the holy name. Tapi malangnya kita tidak mengembangkan ketertarikan untuk mengucapkan nama suci Tuhan Sri Hari. Because we are so sinful persons. Karena kita begitu berdosa. Bhagavan has given so much mercy on us. Bhagawan telah memberikan karunia yang begitu besar kepada kita. But we are not accepting it. Tapi kita tidak mau menerima karunia itu. Every time Maya is punishing us. Karena itulah setiap saat Maya selalu menghukum kita. We are getting lashes from Maya. Selalu kita dipecut, dipukul oleh Maya. Still we are not developing faith on the holy name. Ya. Dan namun tetap kita tidak mengembangkan keyakinan pada nama suci. Bahkan kita menikmati pukulan dari Maya itu. Krishna is trying to bring us to his abode. Krishna sedang selalu berusaha untuk mengajak kita pulang kembali ke dunia rohani, ke tempat beliau. But we have no interest to go there. Tapi malangnya kita tidak tertarik untuk pergi ke sana. So Bhagavan Krishna is not manifested before foolish person. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna tidak mewujudkan diri beliau di hadapan orang-orang bodoh. Nam Prakasa Sarvatra Yoga Maya Samadhi. Ya. Nam Prakasa Sarvasa. Yoga Samadhi. Yoga sama-sama berita. I am not manifested everywhere. I am covered up by my Yoga Maya potency. Ya, aku ditutupi oleh kekuatan yoga mayaku dan tidak mewujudkan diriku di hadapan setiap orang. So if someone will go for tapasya, dhyana, meditation, Jika seseorang menempuh jalan dhyana, jalan meditasi, will go for many types of religious ritual activities, ataupun orang-orang cenderung untuk melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan, still he will not be able to know me. ya, bahkan tetap orang-orang seperti itu tidak mampu untuk mengerti diriku. Because only by bhakti, devotional service, one can understand me, know me. Ya. Hanya melalui proses bakti lah seseorang dapat mengerti, dapat mengetahui diriku secara tatwa, secara benar. So, Bhagavan will manifest before only a bhakta, devotee. Karena itulah Bhagawan hanya mewujudkan diri beliau di hadapan para penyembah terkasihnya, di hadapan para baktanya. So in this age of Kali, those who will have bhakti, devotion, they will be promoted to
Krishna Dham, Krishna Seva. Karena itulah siapapun yang pada zaman Kali Yuga sekarang ini menempuh proses bakti, mengucapkan nama suci Tuhan sehari, pasti dia akan diangkat sampai pada pulang ke dunia rohani, ke dunia Sri Krishna. When the Jiva was remaining in the mother's womb, he was praying to Bhagavan Krishna to bring him out from the painful situation. Ketika sang jiwa sebagai bayi yang tidak berada dalam kandungan ibu, ya, karena begitu menderitanya dia di dalam kandungan itu, dia selalu memanjatkan doanya kepada Tuhan Srihari. But after coming out from mother's womb, he forgot about Krishna. Tetapi begitu dia dilahirkan dari kandungan ibu, dia sudah melupakan ya doa-doanya kepada Tuhan Srihari, melupakan janjinya, ya, dan karena terlena lagi di dunia material ini. Bhaktivinoda Thakur said, Jeev jago Gora Chand bole, koto nidra jao maya pisachir kole. Bhajiva boliya ase sansara bhitore, bhuliya rohilo tumi avidyara bhara. You promised that you will come out from mother's womb and do bhajan, but you are remaining in the Maya's lap, sleeping in Maya's lap. How long you will sleep in Maya's lap? Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Sri Bhaktivinoda Thakur menjelaskan bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu sedang mengingatkan kita, para jiwa, ketika kau berada di dalam kandungan ibumu, kau berdoa, tetapi begitu lahir ke dunia material ini, engkau melupakan hubungan itu dan janjimu itu, dan sekarang kamu sudah tidur nyenyak di dalam pangkuan maya. Kapankah engkau akan bangun? Ayo bangun sang jiwa, bangun. So, when Jiva is coming out from the mother's womb, he is captured by Maya. Ya, karena begitu sang jiwa lahir dari kandungan seorang ibu, dia sudah langsung ditangkap, dicengkram oleh Maya. So Prabhupada Maharaj in his purport he has mentioned that one should not commit sinful activities on the strength of the name Harinam. Srila Prabhupada juga dalam penjelasan beliau menyatakan, ya seseorang hendaknya jangan mengucapkan nama suci Krishna dengan maksud untuk menetralisir segala kegiatannya yang berdosa. If someone will take shelter at the lotus feet of man and he will do sinful activities, that means he is a kapati, he is a crooked one. Karena itu, jika seseorang sudah berlindung pada kaki padma nama suci dan kemudian masih terus melakukan kegiatan berdosa, itu artinya orang itu adalah orang yang penuh kepalsuan, orang yang kapati. He will commit name offense. Ya, karena itu orang seperti itu melakukan kesalahan pada nama suci. And finally he will get soka mrityu bhaya. Karena itu orang-orang seperti itu akan mendapatkan soka, mrityu dan baya. Soka, lamentation, mrityu, death, and bhaya, fear. Ya, soka artinya kesedihan, ya, baya artinya ketakutan, kecemasan, dan akhirnya dia akan mengalami kematian, death, mrityu. The worldly person, if they will commit some offense or commit some sinful activities, there is some atonement. Jika orang-orang umum melakukan beberapa kegiatan berdosa, mereka ada cara untuk menebus dosa-dosanya. But if someone will commit sinful activities on the strength of holy name, then there is no question of any atonement. Tetapi jika seseorang melakukan kegiatan berdosa atas kekuatan nama suci, tidak ada cara untuk penebusan dosanya. He will definitely get the suffering in the hellish planet, Jamaraja. Ya, pasti nantinya akhirnya dia akan mendapatkan penderitaannya, hukumannya di planet-planet Yamaraj ataupun di neraka lokal. So one cannot get rid of that type of offense. Orang tidak akan bisa terbebaskan dari kesalahan seperti itu. So what to speak about committing sinful activities? Even he will, in mind he will think about sin, then he will also suffer. Apalagi kita melakukan kegiatan berdosa secara langsung, bahkan berpikir saja tentang kegiatan berdosa, kita sudah mendapatkan reaksinya. Therefore, Kali Yuga Dharma is Hari Sankirtan.
Karena itulah Kali Yuga Dharma hanyalah hari Sankirtana. Kali kale nama rupe Krishna avatar Namo Hinde Vaishnava Jagata Krishna Namo Vida Kali kale Nariyara In the age of Kali, Bhagavan Krishna appeared here as Nam incarnation, name incarnation. Pada zaman Kali Yuga sekarang ini, Tuhan Sri Krishna mewujudkan dirinya berawatara sebagai nama suci. Whole world can be delivered by this name only. Bahkan seluruh dunia pun akan mampu dibebaskan hanya melalui nama suci ini. Therefore, there is no other dharma than Nam. Karena itu dijelaskan tidak ada dharma yang lainnya untuk pembebasan pada zaman Kali Yuga sekarang ini. Among all the mantras, the name is the topmost mantra. Di antara semua mantra, nama suci Tuhan Sri Hari adalah mantra yang tertinggi, yang All terhebat. sutras are saying. Semua sastra juga mengatakan seperti itu. So, what this name can give us? Nah berikutnya, kalau memang nama suci itu adalah segala-galanya yang tertinggi di antara semua mantra, apa yang dapat diberikan oleh mantra ini untuk kita? The name will give us Krishna prem. Maka karena ini nama suci adalah yang mantra, puncak dari segala mantra, maka hadiah yang didapatkan pun dari nama suci adalah yang tertinggi, yaitu dalam bentuk prema bhakti. Therefore, the pure devotee, when they chant the name, if they will suffer, then they will not be disturbed. Karena itu jika para penyembah murni sudah mengucapkan nama suci, bahkan ketika beliau dalam penderitaan sekalipun, mereka tidak pernah tergoyahkan. They say, more diya dukkha, jadi hoy tar sukha, sei dukkha more sukha marji. Giving me so much suffering, if Bhagavan is becoming happy, then that suffering is my happiness. Para acarya mengatakan, jika saya dalam penderitaan, jika dalam menempuh jalan bakti ini saya diberikan penderitaan, bahkan saya menerima penderitaan itu sebagai kebahagiaan yang sangat besar. Jika Tuhan Sri Hari berbahagia atas penderitaan saya itu. Udvege divasonadai, jana hita divasana, barsane go ayastru, barse dunayana, govinda dihahe punya, haila tribhudana, tusanalu udegena, nagaye divana. Udvega divasana. Kena haila divasana. Due to the anxieties that I am not able to see Krishna. Karena kecemasan, selalu dihanyut dalam kecemasan, saya tidak mampu untuk melihat Sri Krishna. That anxiety is making a very single moment like a millennium. Dan kecemasan ini, walaupun kecemasan itu sesaat, tapi saya merasakan itu sebagai dalam satu zaman. I am not able to see Krishna. Saya tidak mampu untuk melihat Krishna. Therefore, the tears coming out from the eyes. Ya, karena itu saya selalu mengeluarkan air mata, bercucuran air mata. And the whole three worlds becoming empty due to separation from Govinda. Dan seluruh dunia terasa kosong, terasa sepi karena saya berpisah dari Tuhan Sri Govinda. Tusanale podigan najai jiva. If someone will put somebody into the fire made by Tusa, husk.
So what will happen to that body? That body will not be totally burnt, but suffering will be there. Ya, seperti halnya kalau orang dibakar dengan api yang kecil, yang sedikit begitu, apa yang dirasakan? Kalau langsung dibakar dengan api yang sangat besar, ya mungkin dia segera terbakar. Tapi kalau dibakar dengan api sedikit-sedikit gitu, dia akan merasakan penderitaan yang sangat besar dan sangat berkepanjangan. Who is having this virava, separation mood from Krishna? He is the topmost bhakta. Siapapun yang mampu mengembangkan rasa wiraha, mood daripada perpisahan dengan Bhagawan Sri Krishna, selalu hanyut dalam rasa rindu yang besar pada Bhagawan Sri Krishna, dialah yang tertinggi di dalam proses bakti ini. This is called ahetuki bhakti. Inilah yang disebut sebagai ahetuki bhakti. There is no condition for bhakti. Tidak ada, ini disebut sebagai bakti yang tanpa syarat. The topmost what do you say? Topmost type of bhakti this is. Ini dijelaskan sebagai jenis bakti yang tertinggi. So this type of bhakta will be considered the greatest bhakta. Dan penyembah seperti itu disebut sebagai yang paling agung, yang paling mulia di antara semua bakta. So he will speak that you please embrace me or you may cross me by your feet. Ya, beliau, para penyembah itu selalu mengatakan, oh Tuhanku Sri Krishna, Anda dapat memeluk saya sampai remuk, ataupun menginjakkan kakimu pada diriku, ataupun menendang diriku. You may not give me darshan. Ya, ataupun Anda dapat saja tidak memberikan darsanmu pada diri hamba. Still you are my Lord. You are Lord of my life. Namun tetap Anda adalah Tuhan penguasa dari hidupku ini. So you may love me or you may give me all types of miseries. Apakah Anda akan mencintai hamba ataupun memberikan segala penderitaan pada diri hamba ini? You are my Praneshwar. Tapi Anda adalah sebagai penguasa dari hidup hamba No Praneswara. one can become my Praneshwar. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi Praneswara ataupun penguasa dari hidupku ini. This is topmost bhakti. Inilah yang disebut sebagai bakti yang tertinggi. This type of bhakti will be possible in human form of life. Dan bakti seperti ini hanya dimungkinkan untuk dicapai dalam kehidupan sebagai manusia. So if someone is rendering this type of bhakti, devotional service, he will become fearless. Kalau orang mampu melaksanakan bakti seperti ini, maka dia akan terbebas dari segala ketakutan. Dia akan menjadi seorang yang paling pemberani. So Bhagavan is Advaya Satya, absolute truth. Dan Bhagawan disebut sebagai Advaya Tattva. Beliau adalah kebenaran mutlak, kebenaran absolut. So the dharma Bhagavan has spread, that is called Bhagavad Dharma. Dan ini yang disebut sebagai Bhagavad Dharma. He is the embodiment of Veda. Beliau adalah perwujudan daripada Weda. If you come to his lotus feet and take shelter there, Dan jika kita datang pada kaki padma beliau dan kita berlindung di sana, and will serve him, Dan- serve his lotus feet, dan kita melayani kaki padma beliau, then we are observing our Jaiva Dharma. maka barulah kita dapat dikatakan telah melaksanakan dharma kita sebagai jiwa ataupun jiwa dharma. Jaiva Dharma, Nitya Dharma, Sanatana Dharma, Atma Dharma. Dan ini banyak sebutannya, jiwa dharma, atma dharma, sanatana dharma. So Nitya Bhagavan Dharma. is one without second, and to serve Bhagavan Krishna's lotus feet is our dharma. Ya, dan Bhagawan Sri Krishna adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, dan untuk melayani kaki padma beliau adalah dharma kita yang sesungguhnya, dharma kita yang sejati. This was taught by Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu through Nama Sankirtan. Ya, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu melalui proses pengucapan nama suci Sri Krishna, nama Sankirtan. Especially in this age of Kali, if one will chant Harinam, he Khususnya pada can zaman kali sekarang ini, observe this dharma. jika orang mengucapkan nama suci, mereka dapat melaksanakan
tugas kewajibannya dalam Jaiwa Dharma ini. Kali Yuga Dharma, Nama Sankirtan. Bhagavad Dharma also, Nama Sankirtan. Kali Yuga Dharma adalah Nam Sankirtan, Yuga Dharma juga Nam Sankirtan. And by doing Nama Sankirtan, one can surrender unto the lotus feet of Bhagavan. Dengan mengucapkan nama suci dengan hari Nam Sankirtan ini, orang dapat berserah diri pada kaki Padma Tuhan Sri Hari. Prabhu kohe kohilamo, Ei baha mangko, Iya koi, Sarvata nirvando, Iya ite sarvasiddhi, Hai besavaro, Mahaprabhu said, this is Kali Yuga Dharma. I gave this Mahamantra to you. Mahaprabhu mengatakan, inilah Yuga Dharma, aku memberikan Mahamantra ini untuk kalian semuanya. You just go and chant this Mahamantra. Ya, ambil dan ucapkan Mahamantra Hare Krishna ini. And you will get all perfection by chanting this Mahamantra. Maka kalian semua akan mendapatkan segala kesempurnaan melalui pengucapan nama suci Tuhan Sri Hari, nama Sankirtan ini. All the time you can chant this Mahamantra. Sepanjang waktu, setiap saat pun Anda dapat mengucapkan nama Tuhan Sri Hari ini. At the time of eating, sleeping, Apakah pada saat Walking. makan, pada saat tidur, pada saat working time also. You can sadar, chant pada this saat name. bekerja, ya. Pada setiap saat kita dapat mengucapkan nama Tuhan Sri Hari ini. So the gopis, they are always thinking about Krishna and speaking about Krishna, chanting his name. Dan seperti para gopi, mereka selalu berpikir tentang Krishna. Mereka selalu berbicara tentang Krishna. Dan mereka selalu mengucapkan nama suci Krishna. Though Krishna was not in front of them, but still they are feeling Krishna is in their heart. Ya, walaupun Krishna tidak hadir di hadapan mereka, tapi mereka merasakan kehadiran Tuhan Sri Krishna di dalam hatinya. They were never satisfied by seeing the beautiful form of Krishna. Mereka bahkan tidak puas, ya, tidak merasa puas hanya dengan melihat ketampanan wajah Sri Krishna. They are always becoming angry on the creator Brahma. Bahkan dia menjadi marah kepada Sang Pencipta, pada Brahma. Brahma has no love. Brahma is not having any love. Therefore he has given only two eyes. Ya. Karena para gopi mengatakan Brahma itu tidak memiliki cinta dia. Karena itu kenapa kita hanya diberikan dua mata? He didn't give us million of eyes. Kenapa Brahma tidak memberikan kita jutaan mata? His eyelids are there also. Dan kita diberikan dua mata juga ada kelopaknya yang setiap saat tertutup mekijapan. How much I will see the beauty of Krishna by these two eyes. Bagaimana saya mampu untuk melihat ketampanan wajah Sri Krishna hanya dengan dua mata yang kijap-kijap aja? So now we can see that Nam is upaya, sadhana. Karena itu sekarang kita dapat mengerti, dapat melihat, dapat memahami bahwa nama suci, pengucapan nama suci adalah sadhana kita. By chanting this name, one will develop prem, that is called sadhya. Dan dengan mengucapkan nama suci Sri Hari ini, kita mendapatkan cinta kasih rohani kepada Tuhan. Itulah yang disebut sebagai sadhya. Hasil daripada kegiatan daripada sadhana kita disebut sadhya. So by chanting the name, one will get sadhya and sadhana both. Jadi dengan mengucapkan nama suci Krishna, nama suci Sri Hari ini, dia akan mendapatkan sadhana dan juga sadhya. Mendapatkan prosesnya dan juga hasilnya. Mahaprabhu gave this Nam Prem Mala to everyone. Dan Chaitanya Mahaprabhu memberikan prema mala ini, mengalungkan nama suci ini kepada setiap orang. The gopis prem, gopis love, a very high class love. Dan cinta kasih para gopi kepada Krishna, itulah jenis cinta yang paling tinggi.
Even Srimati Radharani's love was more than Gopi's love. Bahkan cinta kasih Srimati Radharani kepada Krishna melebihi cinta kasih para gopi. So in Chaitanya Charitamrita it said, among the bhajan, Di dalam Chaitanya Charitamrita juga dikatakan di antara semua proses atau jenis bhajan, topmost bhajan is 9 types of bhakti. ya. Dan yang tertinggi di antara semua proses bhajan itu adalah 9 proses bhakti. By that process, by that bhakti, one can get Krishna prema. Dan melalui 9 proses bhakti ini, orang pasti akan mendapatkan Krishna. Among these 9 types of bhakti, topmost one is Nam Sankirtan. Di antara 9 proses bhakti ini, yang terpenting dan tertinggi adalah nama Sankirtana. By chanting the holy name, one can get love for Krishna. Dengan mengucapkan nama suci Sri Hari, ya, orang akan mendapatkan cinta kasih Tuhan Sri Hari. He is the real science, Dia adalah ilmuwan yang terhebat. Krishna science. Ya, inilah pengetahuan tentang Krishna. This bhakti yoga is Krishna science, science of Krishna. Ya, jadi Bhakti Yoga ini adalah ilmu pengetahuan ilmiah tentang Krishna. Science of all sciences. Ya, jadi pengetahuan di antara semua pengetahuan. And this is also very confidential matter. Dan ini adalah juga pengetahuan yang paling rahasia. This will act in our subtle mind. Dan ini akan bekerja, bertindak di dalam pikiran kita yang halus. This mundane scientists, they cannot understand this. Dan para ilmuwan modern tidak akan dapat mengerti hal ini. Anything material is having beginning and Dan segala hal yang bersifat material, ada awal, ada pertengahan, ada akhirnya. this material world is having creation, maintenance and annihilation. Karena itu dunia material ini juga diciptakan, dipelihara dan dilebur. So which one is prakruta, which one is transcendental? It is not having any creation, maintenance and annihilation. Tetapi objek-objek yang lain yang bersifat aprakrita, yang bersifat rohani, itu tidak ada awal, tidak ada pertengahan, tidak ada akhir. Tidak diciptakan, tidak dipelihara dan tidak dilebur. This bhakti yoga is the transcendental science. Dan Bhakti Yoga ini adalah ilmu pengetahuan rohani. It is chirantan or eternal. Ini disebut Chirantana. Ini artinya bersifat kekal. So this adhyakik, those who are depending on their material senses, they cannot understand this. Dan para adyakik ataupun yang tergantung kepada hal-hal yang bersifat material tidak akan mampu untuk memahami hal ini. So now the materialistic persons, they are not able to understand what is 3 types of sufferings are there. Dan orang-orang modern, orang-orang material tidak dapat mengerti bahwa dirinya selalu dihadapkan pada 3 jenis penderitaan. How they will understand this science? Bagaimana mereka dapat mengerti ilmu pengetahuan ini? So the adhyakik, those who are depending on their own senses, they are saying, Para adyakik yang tergantung kepada indria-indria materialnya, mereka selalu mengatakan, population is increasing nowadays. ya sekarang penduduk bumi ini selalu bertambah. This Mother Earth is having so much burden due to this population. Ya karena populasi ataupun penduduk bumi ini semakin bertambah, karena itu ini sudah menjadi beban berat bagi Dewi Bumi. Therefore, they are making so many plans. Even they are doing this family planning also. Karena itulah mereka membuat begitu banyak rencana, termasuk keluarga berencana. And through that, they are committing so many sinful acts. Dan dengan melakukan kegiatan seperti itu, mereka telah terperosok dalam berbagai kegiatan berdosa pula. So therefore, on this Mother Earth, the sin is becoming more and more and burden. Karena itulah sebenarnya yang menjadi beban berat bagi Dewi Pertiwi, dari bumi kita ini adalah bertambahnya, semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan berdosa yang dilakukan oleh When the manusia. Mother Earth will become burdened by sinful action of the Ya. Jadi people here, kegiatan berdosa dari setiap orang itulah yang akan menjadi beban berat bagi Dewi Bumi. that she will not give us food grains. Sehingga karena menjadi beban berat dan dosa-dosa ini
akan menyebabkan dari bumi tidak memberikan cukup bahan makanan seperti biji-bijian pada kita semua. Why we are not getting enough food grains? Kenapa kita tidak memperoleh cukup bahan makanan dari biji-bijian ini? Because we are not doing any yajna karma. Karena kita tidak melaksanakan yajna karma. What is yajna karma? Apa yang disebut dengan yajna karma ini? Yajna karma means to please the Lord Vishnu or Krishna. Yajna karma artinya untuk memuaskan Bhagawan Sri Vishnu ataupun Sri Krishna. Yajna tat karma no yatra. Because Dasar they are- keluarga kita. Yajneswara. Karena Bhagawan Sri Vishnu adalah disebut sebagai objek dan penikmat dari segala yajna. So all are busy in their sense gratification. Ya. Malangnya setiap orang di dunia material ini begitu sibuk dalam kegiatannya yang berdosa. How they will understand this name can give Krishna prema. Bagaimana mereka dapat mengerti bahwa nama suci ini akan memberikan prema kepada mereka? So if you will chant Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then Krishna is becoming happy. Jika kita dengan ikhlas, dengan tulus mengucapkan mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, maka Tuhan Sri Hari akan berpuas hati. And we are getting Krishna prema very easily. Dengan mudah kita akan mendapatkan ya Krishna prema. By that prema, Krishna is being bound up in our heart. Dengan Krishna prema itu kita mampu mengikat Krishna di dalam hati kita. So this Harinam, what is giving to us, Apa yang diberikan oleh nama suci ini untuk kita? is destroying the sinful reaction. Pertama, beliau menghancurkan reaksi dosa-dosa kita. So it is giving Sukruti so that we can do Krishna bhajan. Ya. Kemudian beliau memberikan kita sukriti sehingga kita mampu untuk melaksanakan Krishna Bhajan. It is increasing bhakti at the lotus feet of our Guru. Dan dengan mengucapkan nama suci juga akan meningkatkan bakti pelayanan cinta bakti kita kepada kaki Padma Guru kerohanian. Even one is not aspiring to go to Brahmaloka for enjoyment. Bahkan berikutnya, orang tidak mempunyai keinginan, tidak beraspirasi untuk mencapai planet yang tertinggi di dunia material ini, Brahmaloka. Therefore, the chanting of holy name, bringing all auspiciousness to us. Karena itu, pengucapan nama suci ini mengantarkan segala kemujuran bagi kita. So we should therefore chant the holy name every day. Karena itulah kita hendaknya selalu mengucapkan nama suci Tuhan Sri Hari setiap hari. Under the guidance of a spiritual master. Di bawah tuntunan seorang guru kerohanian. Then our human life will become successful. Maka barulah hidup kita sebagai manusia mencapai sukses sepenuhnya. Thank you. Terima kasih banyak. Jai Harinam Sankirtan ki. Jai. Jai Sriman Gauranga Mahaprabhu ki. Jai. Sri Gurupada Padma ki. Jai. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Jai. Ananta Koti Vaishnavunda ki. Jai. Namaveita Bhaktavunda ki. Jai. Jai Gautama. Hari. Sima Chaitanya Chandra Guru Maharaj ki. Jai. Any questions? Ketika seorang penyembah lama melaksanakan lebih senang servis pada masa ini dan kemudian dia lahir di Satyayuga, di manakah mood harinam yang dia bawa pada saat Satyayuga? Maksudnya kalau sekarang dia Melakukan berapa nada? Ini kan dia mood harinam, pengucapan mahamantra. ya, Begitu dia lahir di Kaliuga, di Satyayuga atau Satyayuga. kenapa nggak terakhir lagi kata Yes, a question. In case, If now the devotee already chanting this holy name, Harinam Sankirtan, in this age of Kali, in case if they born again in the Satya Yuga, is that this mode of chanting holy name will continue? Why they will come? Why they will take bath?
Kenapa harus By lahir? chanting holy name, they will go back, come back to God, or why they will take a bath again? That means desire is there. Desire is there to come back again here. Kamu mau kembali lagi? Mau menikmati Satya Yuga? You have desire to come to Satya Yuga. Any Yuga you come, you will have to come. Suffering is there. Manisi Prabhu has a question. If now we as a devotee already chanting the holy name, doing Harinam Sankirtan. So Guru Maharaj asking, why have to born again? You have strong desire to be born again on Satya Yuga? Because through the chanting of holy name, one will go back to Godhead. Jadi Guru Maharaj menyampaikan, pertanyaan Prabhu Manisi tadi, kenapa kalau kita sudah berterima, sudah mengucapkan nama suci, kemudian lahir pada zaman Satya Yuga, in case katanya, ya. Tapi apakah kita masih mood saat kita ini masih terbawa gitu? Kita sering kita dengar pada Satya Yuga tidak ada Harinam Sankirtan, itu meditasi, Bro. Ya. Dan juga kalau sudah mengucapkan nama suci, kenapa lahir lagi pada zaman Satya Yuga? Dengan mengucapkan nama suci itu sudah jelaskan orang mencapai Krishna Prema sudah pulang kembali ke dunia rohani. Kecuali kalau memang sungguh ingin menikmati Satya Yuga ya. Vrindavata. Silakan. You mentioned that chanting Harinam increases Guru Bhakti. Ah. Can you explain more about it? If we chant nicely, then we can develop more bhakti towards Guru. Maka Jibrina bertanya, ya, tadi di kelas Guru Maharaj menjelaskan, kalau kita mengucapkan nama suci, itu akan meningkatkan guru bakti kita. Terus Mata Jibrina bertanya, dapatkah Anda menjelaskan lebih jauh lagi hal ini? Ya kalau kita sungguh-sungguh dengan serius mengucapkan nama suci, itu akan meningkatkan guru bakti kita, pelayanan kita kepada guru, cinta kasih kita kepada guru. Ada yang lain lagi? Ada yang bertanya? Sudah cukup? The other way around also. This, Guru Bhakti increases the love for Harinam also. Huh? The other way also, the Guru Bhakti will increase the Harinam. That is not given in Shastra. Guru, Guru, yeah. Guru That Bhakti. is also true. By Guru's mercy only one can chant Harinam. Without Guru's mercy one cannot chant pure Nam. Chanting pure Nam only will be possible if one has gotten mercy from Guru. By chanting pure Nam, one can develop more bhakti towards Guru. Jadi Prabhu Tapagian bertanya apakah bisa sebaliknya dengan pelayanan kita pada guru bisa meningkatkan pengucapan nama suci kita gitu. Itu tidak ya, kata yang sebaliknya itu tidak ada dalam sastra. Memang betul tanpa karunia dari guru kita tidak bisa mengucapkan nama suci. Dan dengan mengucapkan nama suci secara murni, pasti juga cinta kasihnya, pelayanannya kepada guru juga meningkat gitu. Apa yang dimaksud dengan mengucapkan nama suci secara murni? Terus bagaimana caranya biar kita bisa murni mengucapkan nama suci? What is meant by chanting the pure name of Sudanam? And how is the process to chanting the pure name? Without committing offense. The 10 name offenses are there. When you took initiation, the time Gurudev
might have told us about the 10 offenses. We should not commit any offenses while we are chanting Holy Name, so that that will become pure name. Ya, jadi pengucapan nama suci itu disebut sudana, mengucapkan nama suci yang murni. Ketika kita mengucapkan nama suci itu tanpa kesalahan. Dan ketika guru memberikan inisiasi kepada kita, beliau sudah menjelaskan tentang 10 kesalahan pada pengucapan nama suci itu. Itulah yang dimaksudkan supaya kita selalu hati-hati, tidak melakukan satu pun, sedikit pun di antara 10 kesalahan itu. Berarti kalau dia mengucapkan nama suci secara murni itu cintanya 100% ya sama Krishna. Ya. That means when we chant the Sudanam, that means his love is 100% for Krishna. Yeah. Love for Krishna, love for Vaishnava, Guru, Bhakta. One will have love for Krishna means he will have love for Guru and Vaishnava. Pure devotee. Seorang penyembah murni artinya yang dia memiliki cinta 100%, tidak boleh kurang koma sekian itu. Artinya kalau dia mencintai Krishna 100%, dia mencintai Guru dan Vaishnava pula 100%. Krishna Gurudev pernah menyampaikan bahwa Dhamma Aparad, Vaishnava Aparad itu berasal atau berawal dari nama Aparad. Mohon mungkin sedikit dijelaskan. So the other time Guru Maharaj said that Dhamma Aparad and Vaishnava Aparad is coming from Nam Aparad. Can Guru Maharaj? If you will commit offense while chanting, then you will commit also offense in Dham. You will commit offense at the lotus feet of Vaishnava. So non-offense means Vaishnava offense also inside there. Dham offense is inside there. Jadi sudah dijelaskan bahwa nama aparad itu, kesalahan pada nama suci itu ada 10. Termasuk juga pada kalau kita melakukan kesalahan pada nama suci, artinya kita melakukan kesalahan pada tempat suci, melakukan kesalahan pada Vaishnava, melakukan kesalahan pada guru dan sebagainya. Ada 10 hal itu. Otomatis tersangkut di dalamnya semua. Ya. Silakan. Terima kasih. Ini dari pengalaman juga bahwa dalam berjapa 16 putaran terkadang kita mengejar target 16, sehingga dalam pengucapan japa kita tidak merasakan apa-apa gitu. Tapi begitu habis 16 putaran kita berhenti berjapa, kita sangat merasa senang. Jadi seolah ketika mengucapkan Maha Mantra kita tidak merasakan apa-apa, tapi ketika berhenti mengucapkan Maha Mantra kita malah merasa senang. Mohon dijelaskan bagaimana bisa terjadi perasaan seperti ini. He has a question about this experience. Yeah. When we chant to finish the 16th round, yeah, we do in such a way. So when we chanting, we don't feel any rasa. But when we finish 16th round, then we become happy like that. So why is like that? What is the cause? Burden gone. Yeah. The burden was there, burden gone. Relaxed. Now I finish 16 round, I relaxed. Ya, karena setelah selesai 16 putaran tanpa rasa pun, begitu selesai 16 putaran,
bebas dari beban gitu. Kenapa demikian? Karena kita menganggap mengucapkan nama suci Tuhan, berjapa itu 16 putaran itu sebagai beban. Kalau bebannya sudah selesai kan, santai gitu. Dan nutun, tidak nangani pasien. আহার নিচে চিন্তা কৃষ্ণ বলা হবে শয়নে কি ভোজনে কি বা জাগরণ Mahaprabhu said ahar nishi, day and night. You think about the name, you chant the name, even at time of eating, time of opening, time of sleeping, always you should think about the name. Always chant the name. Now that 16 hours finished and Free. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kepada kita ahar nisa, cinta Krishna, bala hawadani. Ya, apa namanya? Apakah kita ya tertidur, sadar, ya, ataupun kita sedang makan, ataupun apa saja, setiap saat kita hendaknya selalu berpikir pada nama suci. Kita hanya diberikan apa namanya batasan minimal itu 16 putaran. Dan juga jangan lupa bahwa guru mengatakan 16 putaran tanpa kesalahan. Itu yang sering kita lupakan, tanpa kesalahannya. Kita hanya ya cepat-cepat menyelesaikan 16 putaran, setelah selesai bebas dari beban sekarang. Ya, kan itu Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was chanting 300,000 times. 100,000 times. So Haridas Thakur started chanting 300,000 times. We are just chanting 16 rounds. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur beliau mengucapkan 100.000 nama suci. Haridas Thakur 3.000 nama suci yang dia ucapkan. 300.000 nama suci. Tapi kita hanya 16 putaran. Jos saja. Oke, terus penawar. Dalam prakteknya kita sering ketika mendengarkan kelas dari guru kita berjapa. Kemudian dalam berpetra juga kita berjapa. Jadi perhatian kita tidak full ke japa atau ke guru, jadi semua setengah-setengah. Apakah itu termasuk kesalahan atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Yes, another question. When we chant hear class from guru, also we chanting. When we following or doing Ratha Yatra, also we are chanting in the japa please. Is that we are not focused in one like that? Is that considered as fault also? So like sometimes when devotee hearing class from guru or from Maharaj, but they chanting japa. At the time of hearing, Yeah, sitting and hearing, yeah. Sitting and hearing class, but and japa. Chanting. Chanting. at the chanting or they are hearing, what they are doing. The therefore his patient is that considered as apa kesalahan apa itu? Offense? That is inattentive chanting. Itulah yang disebut dengan japa tanpa perhatian. Either you can listen nicely nor you can chant nicely. Jadi kita tidak bisa melakukan, tidak bisa mendengarkan kelas dengan baik, juga tidak bisa berjapa dengan baik. At the time of doing puja, at the time of listening class, you should stop your chanting. Pada saat kita puja, pada saat kita mendengarkan kelas, taruh japanya dulu. Konsentrasi mendengarkan kelas, ataupun konsentrasi di japa. Gitu. Many I have seen that holding japa bead right hand and doing all the works by the left hand. That is also not nice. Ya, Guru Maharaj juga memperhatikan di tangan kita melakukan tangan kanan kita memegang japa
mulut kita umat kami menjual mantra, tapi tangan kiri melakukan banyak kegiatan yang lainnya. Itu juga kesalahan. One should be serious in chanting, then he will get real remember. Ya, karena itu kita hendaknya menjadi serius dalam berjapa, dalam mengucapkan nama suci ini, sehingga kita sungguh-sungguh mendapatkan prema rasa ini. Karena kalau sebaliknya Pak, kita berjapa, hidupkan tape record dengan sanya. Si Prabhu asking, how when we chanting japa, we hear the class in the from the AP or tape recorder like this. Stop chanting, sit down and listen, then after that you chant. Tetap tiada pilihan, harus salah satu. Jangan pilih dua-duanya. Ya, stop japanya ataupun stop mendengarkannya dulu. Atau taruh japanya, konsentrasi dulu mendengarkan kelas. That will be offense. Karena itu akan menjadi kesalahan. Inattentive chanting. Itu yang disebut dengan kesalahan, ya, mengucapkan nama suci tanpa perhatian. Bagaimana kalau sebaliknya, kalau orang melakukan pekerjaannya sambil dia bernyanyi Hare Krishna mantra, umpamanya dia masak ataupun mencangkul atau ngarit atau apa sambil dia nyanyi, itu kesalahan. So, about if we are doing other job like cooking or but we singing the holy name. Not That is okay. That is okay. yang dimaksudkan ini Not with the japa. Ya. chanting. Tidak sedang Krishna Mahamudra and the cooking or doing any job, anything. That is nice. Ya. Very nice. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan yang lain, umpamanya masak ataupun melakukan kegiatan apa saja sambil menyanyi, ya, bukan pegang japa maksudnya, itu bagus. Bahkan Ibu Yasoda sambil mengocok apa namanya yogurt, membuat butter itu sambil menyanyi, menyanyikan lila Sri Krishna. Dan pada waktu melakukan semua itu. Tapi mereka tidak pegang japa sampai ngocok. Yang dimasalahkan dari tadi itu adalah japanya, bukan menyanyikannya. Ya. Itu bagus. Itu. Sampun ya. Jadi Okay, thank you. ya, terima kasih. Terima Bhagavata Mahapurana ki jai. Terima Tuhan kita Mahapanisa ki jai. Jai Jai Srila Prabhupada ki jai. Gurudev ki jai. Jai Sripad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj ki jai. Jai Gaura Premanande. Om Santi Santi Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vaishnava Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare Hare Rama